Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa dan kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, kami rindu mendengarkan nasihat dan isi hati Tuhan. Kami mau buka hati kami, Roh Kudus wahyukan kepada kami hal-hal yang penting yang Tuhan mau untuk kami pelajari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membahas Lukas 2 ayat 21-52. Agak panjang, tapi kita hanya akan highlight beberapa bagian yang sangat penting. Ayat 21 dulu, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, jadi Yesus sendiri disunat, saudara ya. Nah, kalau saudara lihat di sini bukannya berarti wah kita orang Kristen harus disunat dong. Enggak, saudara ya. Ini kan Yesus ini dalam konteks Yahudi. Orang Yahudi zaman dulu memang semua harus disunat. Tetapi nanti masuk perjanjian baru, ya Paulus katakan kalau kita itu sunat hati, bukan soal sunat fisik lagi. Orang-orang non-Yahudi yang kemudian nanti menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus, ya mereka nggak perlu disunat, saudara. Ya, jadi kalau saudara tanya sama saya, Pastor, saya ini boleh sunat nggak? Ya boleh-boleh saja, ya. Tetapi saudara harus tahu, ya alasannya alasan medis saja. Enggak, kalau saya nggak mau gimana? Ya nggak masalah juga. Jadi nggak ada hukumnya, nggak ada aturannya dalam kekristenan bahwa orang Kristen harus disunat. Tetapi kalau sunat hati itu beda. Nanti kita bahas, itu kan di kitab Galatia, saudara ya. Jadi jelas di sini bahwa Tuhan Yesus disunat, ya. Oke, kita baca teruskan dulu. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, saudara, kita lihat Maria dan Yusuf membawa Yesus untuk diserahkan. Nah, inilah kalau hari ini kita sebut sebagai penyerahan anak. Makanya saya katakan penyerahan anak itu penting, saudara ya, penting. Itu tanda bahwa kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan. Nah, saya harus cerita sedikit dulu supaya saudara yang punya anak-anak di bawah usia 12 tahun dan belum pernah diserahkan kepada Tuhan, yuk saya ajak saudara untuk diserahkan kepada Tuhan. Penyerahan anak di gereja ya. Kalau saudara tertanam di Life House Community, saudara penyerahan anak di Life House Community, daftarkan kepada kami dan nanti akan kami proses ya. Sebab ini kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mungkin saudara tanya, kok disunat boleh enggak? Kenapa penyerahan anak kita mesti ikutin? Oh iya, sebab anak kecil itu kita belum melakukan baptisan. Baptisan itu harus usia 12 tahun ke atas. Kenapa? Karena kita anggap kalau sudah usia 12 tahun ke atas, anak itu mau dibaptis atas pilihan mereka sendiri. Ya, bukan karena disuruh orang tua. Baptisan itu memang bukan karena disuruh, tapi harus pilihan mereka sendiri. Nah, kalau anak-anak masih kecil, itu kebanyakan orang tua yang membuatkan pilihan. Makanya kita tidak melakukan baptisan dulu untuk anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Karena kita anggap mereka belum punya pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk memutuskan kenapa mereka harus dibaptis. Nah, tetapi anak kecil itu masih dipilihkan pilihan oleh orang tua, dan orang tua sebagai pihak yang dititipkan Tuhan harus menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Ya, jadi saya mendukung setiap saudara yang punya anak di bawah 12 tahun yang belum pernah melakukan penyerahan anak, belum pernah diserahkan di hadapan Tuhan. Saya undang saudara ya untuk melakukan penyerahan anak. Yuk kita teruskan. Saya akan baca dulu ayat 25-35. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya
dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakannya Simeon tentang Yesus anaknya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Nah, saudara, kunci ayat ini ada di ayat yang ke-25 dulu. Kita lihat ya, bahwa adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ya, seorang benar dan saleh, ya. Roh Kudus ada di atasnya. Coba kita lihat ayat yang ke-25 ini, saudara, ada satu kebenaran begini. Tuhan selalu punya kejutan istimewa, saudara. Untuk siapa? Untuk orang benar dan saleh. Tuhan kita itu selalu punya kejutan, punya surprise untuk orang benar dan orang saleh. Kepada orang benar dan orang saleh seringkali Tuhan memberitahu, menyingkapkan rahasia-rahasia Tuhan. Ya. Saudara, saya percaya siapapun saudara, kalau kita hidup benar, kita hidup saleh, seringkali Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia Dia. Selalu ada kejutan-kejutan dari Tuhan untuk orang yang hidupnya benar dan orang yang hidupnya saleh, saudara, ya. Oke, kita lihat lagi ayat ke-29. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan." Jadi Simeon ini kan tadi dikatakan sudah tua, tapi dia merindukan, dia mau melihat Mesias dulu datang. Dan ketika dia sudah melihat itu, kata Alkitab, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera." Saudara, pelajaran yang bisa kita ambil di sini di ayat yang ke-29. Hanya orang benar, hanya orang saleh yang dapat pergi dengan damai sejahtera, ya. Pergi di sini artinya meninggal, ya. Kalau dikatakan biarkanlah hamba-Mu ini pergi, dia kan udah tua banget, saudara. Kalau pakai bahasa sekarang, biarkanlah hamba-Mu ini berpulang ke rumah Bapa. Tapi istilah berpulang ke rumah Bapa belum populer saat itu, ya. Jadi yang digunakan di sini kata pergi berarti meninggal. Itulah sebabnya, ya. Kalau orang Kristen itu kan, kalau orang yang saleh, percaya pada Tuhan Yesus, ketika dia berpulang dia tahu tempatnya itu kemana. Ketika dia meninggal dia tahu. Makanya orang Kristen aja yang, kalau saudara lihat di karangan papan bunga, ya, hanya orang Kristen yang tulis telah berpulang ke rumah Bapa. Jadi meninggal dikatakan sebagai pulang. Pulangnya kemana? Rumah Bapa, rumah Babe. Ya. Nah, jadi itulah, ya. Hanya orang Kristen yang disebut berpulang. Orang benar akan berpulang dengan damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera? Sebab dia tahu kemana dia berpulang. Kalau orang belum tahu kemana dia akan pergi setelah dia meninggal, dia gak akan bisa meninggal dengan damai sejahtera. Ayat 30. "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu."
Orang benar, saudara, ya, orang benar itu selalu bisa melihat keselamatan dari Tuhan. Dalam segala keadaan ia akan mampu melihat kebaikan yang Tuhan sediakan. Simeon ini sekalipun dia tua, dia tetap bisa melihat hal yang baik yang berasal dari Tuhan. Sekalipun dia tua, dia selalu bisa melihat hal-hal yang baik dari Tuhan. Dia selalu bisa melihat keselamatan yang Tuhan sediakan. Ya, jadi pastikan saudara juga bisa melihat ini. Kalau kita hidup benar, kita hidup saleh, jangan sampai saudara nggak punya keyakinan keselamatan. Ya, saudara jangan mau ditakuti sama para intimidasi. Kan hari-hari ini banyak pendeta yang suka mengintimidasi, yang menakut-nakuti jemaatnya, dikit-dikit dibilang kalau kamu nggak dengerin apa yang saya ngomong, kamu nggak masuk surga. Saudara, percayalah, saya pun bukan pemegang kunci surga. Kita jangan ikut-ikutan jadi kaum pemegang kunci surga yang seakan-akan berhak menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang enggak. Tugas saya adalah saya mengencourage saudara untuk menjadi orang benar dan orang saleh. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, meresponi dengan benar, keselamatan menjadi hal yang pasti. Tidak ada yang bisa ambil daripada saudara sendiri, ya. Ayat 36, 36, 37, 38. Ini juga luar biasa. Saya mau bacakan. Ya, ayat 36, 37, 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, nabiah ini, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan rupanya suaminya meninggal dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Memang kalau kita lihat di sini married 7 tahun, ya. 7 tahun terus suaminya meninggal. Sekarang 84, berarti marriednya 77. 77 masih doyan kawin juga, saudara, ya. Ya, ini orang zaman dulu, ya. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan puasa dan doa. Ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara, kita bisa lihat di sini begitu bayi Yesus dengan ayah ibunya datang, ada Fanuel dari suku Asyer, seorang nabi perempuan. Wah, dia langsung bersuka cita, saudara. Di sini apa yang bisa kita pelajari? Dengar begini, orang benar akan selalu terkoneksi dengan orang benar lainnya. Orang benar akan selalu bisa nge-sense, bisa ada sense apakah ini berasal dari Tuhan atau tidak. Orang benar selalu punya koneksi dengan orang benar lainnya. Tapi kalau orang yang merasa benar, dia gak akan punya koneksi dengan orang benar lainnya. Kenapa? Karena dia hanya merasa dirinya sendiri yang benar. Ini ironi, saudara, ya. Dia gak tahu bahwa dia sedang tersesat, tapi dia hanya merasa hanya dirinya yang benar. Makanya dia ngelihat semua orang gak benar. Saudara, kalau kita menganggap sesuatu itu gila, dan banyak orang juga yang bisa melihat, walaupun gak semua, tapi ada beberapa orang, ya, yang juga bisa melihat itu ada suatu hal yang gila, mungkin itu gila, benar. Tapi kalau semua orang bilang itu normal, cuman kita yang bilang itu gila, dipastikan kita yang gila. Nah, ya saudara, jadi di sini kita harus belajar orang yang merasa benar sendiri, ya, atau saya katakan di sini sebagai kesalehan palsu, ya. Kesalehan palsu itu tidak akan mampu terkoneksi dengan orang benar lainnya. Ya, orang yang merasa benar sendiri atau hanya kesalehan palsu, dia nggak akan bisa terkoneksi dengan orang benar lainnya. Kenapa? Sebab dia hanya merasa hanya dirinya yang benar dan yang lain semuanya salah. Lanjut lagi. Ayat 39-40, ya. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya.
yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara, Alkitab sangat konsisten dalam memperlihatkan pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani gak bisa instan. Yesus pun dikatakan anak itu bertambah besar. Ada sebuah progresivitas. Saya mau ajak saudara lihat dulu ke ayat 52 ya. Nanti kita kembali lagi, sebab ini pengulangan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah oleh manusia. Satu hal yang saya mau ajak saudara soroti, bahwa pertumbuhan rohani itu gak bisa instan. Yesus pun mengalami progresivitas. Hikmatnya bertambah besarnya, bertambah hikmatnya. Ada progresivitas di sana, saudaraku. Nah, saya berdoa supaya kita juga memahami hal ini. Ada banyak orang yang mau jadi karbitan. Dengar khotbah sekali langsung merasa dewasa rohani. Berdoa sebentar, baca Alkitab sehari seminggu langsung berkata, aku sudah ngerti semua, aku udah dewasa rohani. Nggak bisa karbitan, saudara. Nggak bisa karbitan. Ini semua punya proses ya. Punya proses bertahun-tahun. Ada sebuah proses yang bertahap, nggak bisa instan. Pertumbuhan rohani itu nggak bisa instan. Dibutuhkan konsistensi untuk kita bisa bertumbuh. Makanya kalau saudara mau bertumbuh secara rohani, gak cukup beribadah satu kali, gak cukup berdoa sekali, gak cukup baca Alkitab sekali. Kuncinya ada pada konsistensi. Ya, oke, kita baca bagian terakhir dari ayat yang ke-41 sekarang. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada harinya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika Yesus berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia, Yesus, di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Lihat hausnya Yesus ya. Ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia menjadi sangat heran karena kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Saudara, lihat bagaimana Yesus dari kecil ini punya kehausan. Mama papanya udah bingung, aduh nih anak hilang kemana ya. Gak taunya dia lagi asik belajar. Lihat, Yesus itu punya kehausan belajar, saudara ya. Kalau Yesus aja belajar terus kita gak mau belajar, itu kebangetan asli deh. Yesus aja belajar terus kita gak mau belajar, kita kebangetan asli. Dan di sini katakan Yesus bersoal jawab ya. Bertanya dan menjawab. Nah, ini saling bertanya dan saling menjawab ini adalah metode pembelajaran Yahudi, saudara ya. Orang-orang Yahudi itu sangat dikenal dengan bersoal jawab. Maka saudara banyak menemukan dalam kitab Injil di mana Yesus ditanya, dijawab dengan pertanyaan. Nah, ini nih sebenarnya metode orang-orang cerdas Yahudi. Jadi orang Yahudi itu selalu merangsang anak-anak untuk berpikir secara kreatif. Dia itu metodenya bukan kayak kita yang semi peternakan. Kenapa saya katakan semi peternakan? Kalau di Indonesia ini kan 2 tambah 2 berapa? 4. Nah, kalau bersoal jawab tuh 2 tambah 2 berapa? Kalau 3 tambah 1 berapa? Tuh lihat ya, sama-sama 4.
Ntar yang B, kalau 8 bagi 2 berapa tuh? 4 juga. Tapi itulah bersoal jawab ya. Oke, kita teruskan dulu saudara ya. Kita teruskan dulu. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu katanya ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas loh mencari engkau." Jawab Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara, ini bukan statement kurang ajar. Tetapi statement ini menceritakan bahwa saat itu kesadaran ilahi Yesus mulai ada. Belum lengkap, tapi mulai ada. Kesadaran ilahinya mulai ada. Saya membayangkan pasti dari kecil Maria itu cerita sama Yesus. Sus, mungkin gitu ya. Dulu waktu mama hamilin kamu ada di perut mama, itu Roh Kudus loh, bukan papamu loh. Ya entah bagaimanalah cara Maria cerita. Tapi Maria pasti cerita sama Yesus. Bagaimana ketika dia ketemu Elizabeth ya, mamanya Yohanes. Bagaimana kisah kelahiran Yesus. Pasti Maria cerita. Dan Yesus sendiri pasti terus belajar, awalnya belum paham banget. Nah, di sini kesadaran ilahi dia mulai muncul ya. Lalu di sini juga kita bisa belajar kecintaan kepada rumah Tuhan serta pembelajaran firman Tuhan juga terus bertumbuh. Saya nggak bilang kalau kita nggak ke gereja itu dosa, bukan itu saudara. Tetapi saudara punya nggak kecintaan kepada persekutuan orang percaya, ini yang jadi persoalan. Saya mengerti ya, kita lagi musim corona begini. Saya pun mengerti. Kadang-kala kita harus balik lagi jadi online. Tahu udah offline, balik lagi jadi online. Tapi satu hal yang saya mau pastikan, jangan sampai saudara berani ke mall tapi takut ke gereja. Ini yang paling lucu saudara. Ke mall berani tapi kalau ke gereja takut saudara ya. Oke, kita teruskan lagi. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus tetap pulang ke Nazaret. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Saudara yakin bahwa Maria nggak tahu sama sekali? Maria pasti ingat dong ya. Walaupun dia tidak mengerti, tapi manusiawi kalau saat itu dia terkejut ya. Tetapi again, Maria pasti ingat hal-hal yang dulu terjadi. Tapi di sini again yang kita bisa lihat lagi, Maria menyimpan perkara rohani dalam hati. Ini kualitas yang sangat luar biasa yang dipertontonkan oleh Maria. Maria betul-betul seorang hamba Tuhan yang selalu menyimpan semua perkara rohani yang dia lihat, yang dia rasakan, disimpan dalam hatinya. Maria pasti ingat persis siapa bayi ini. Makanya sebenarnya ya dia terkejut. Mungkin terkejutnya lebih, wah benar nih anak gua yang akan menyelamatkan. Dan saat itu Yesus masih kecil loh saudara. Nah coba. Tapi Maria memilih diam, akhirnya dia simpan lagi itu dalam hatinya. Jadilah seperti Maria. Ada banyak perkara rohani yang sekalipun dalam hidup ini belum kita mengerti, tapi kita simpan dulu dalam hati kita. Saya percaya pada waktunya Tuhan pasti akan mencerahkan kepada kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa minggu depan di live study. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Dan jangan lupa follow Instagram Lifehouse Community, YouTube Lifehouse Community, ibadah online kita setiap hari Minggu mulai dari jam 9. Jam 9-nya tuh live streamingnya, lalu akan diputar terus ya. Dan kemudian juga ada We Talk setiap hari Kamis jam 7 malam. God bless you all.